Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Putri Duyungnya. Check it out. Putri Duyung episode 30 part yang ke-1. Ketika Indah hendak pergi ke desa Batubara, Indah berpapasan dengan Dilon. Dilon bilang kepada Indah jika dia akan ikut bersama dengan Indah kemanapun Indah pergi. Ternyata di sana ada Doni juga. Doni mendengarkan semua percakapan mereka dan mengatakan jika dirinya akan ikut juga. Di tempat lainnya, Astrid sudah sadar. Astrid terkejut ketika melihat ada Andi di dekatnya. Astrid nggak nyangka jika Andi yang sudah menangkapnya dengan jaring ikan. Astrid pun berpura-pura kesakitan hingga Andi pun mencoba untuk melonggarkan ikatan di tangannya Astrid. Di saat Andi sedang lengah, Astrid mencoba untuk mendorongnya. Namun usaha Astrid gagal. Andi malah semakin marah sama Astrid. Bahkan Andi malah semakin mengencangkan ikatan Astrid agar Astrid gak bisa kabur. Singkat cerita, kini Indah, Dilon, dan Doni sudah sampai di desa Batubara. Sesampainya di sana mereka keheranan karena kampung itu sangat sepi. Indah pun bertanya kepada salah seorang warga di kampung itu. Ibu itu bilang bahwa jam segitu warga nggak ada yang berani diam di luar rumah. Malahan ibu itu menyarankan mereka bertiga untuk cepat pergi. Saat itu Dilon menyarankan agar mereka pulang terlebih dahulu, tapi Doni nggak setuju. Mereka berdua saling berdebat. Indah meminta mereka untuk berhenti bertengkar. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada monster datang dan menyerang mereka. Bahkan sampai-sampai Dilon pun tergigit oleh monster tersebut. Di tempat lainnya juga, Astrid dan Andi sedang dalam bahaya. Perahu yang mereka tumpangi bocor. Astrid bilang kepada Andi bahwa perahu mereka bocor. Awalnya Andi nggak percaya, tapi ternyata perahu itu memang bocor. Ketika Andi memeriksanya, Astrid hendak melarikan diri, tapi perahu mereka malah terbalik. Andi pun malah ikut tercebur ke dalam danau. Setelah menyerang Indah, Dilon, dan Doni, ternyata monster tadi kini menyerang Raya. Raya hampir saja ditangkap oleh monster itu, tapi tiba-tiba monster itu ketakutan dan pergi begitu saja. Tak berselang lama, para warga pun datang menghampiri Raya. Saat ini Astrid berhasil membawa Andi ke tepi danau. Sesampainya di sana, Astrid dan Andi mendengar suara anak sedang menangis. Astrid bilang kepada Andi bahwa mereka harus memeriksanya karena pasti anak kecil itu sedang dalam bahaya. Singkat cerita, Astrid dan Andi berhasil menemukan anak kecil itu. Kala itu anak tersebut sedang terkurung di sebuah kerangkeng besi. Astrid meminta Andi untuk mencari sesuatu untuk membuka kerangkeng besi itu, tapi anak itu bilang bahwa dia memiliki kuncinya. Astrid heran kenapa anak tersebut gak lari padahal dia memegang kuncinya. Astrid terus mendesak anak kecil itu untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman langkah kaki. Ternyata itu adalah monster tadi. Kini mereka bertiga pun segera lari, tapi monster itu terus saja mengejar mereka. Andi pun berusaha untuk melawan monster itu, tapi monster itu terlalu kuat. Lama-lama monster itu pun mulai melemah. Andi hendak memukulnya, tapi anak tersebut melarangnya karena anak itu bilang bahwa monster itu adalah kakaknya. Kala itu Raya sedang beristirahat di rumahnya salah seorang warga. Raya mendengar suara bapak itu dengan istrinya sedang bertengkar. Raya pun memberanikan diri untuk bertanya tentang monster apa yang sedang mereka bicarakan. Bapak itu malah memarahi Raya dan meminta Raya untuk gak ikut campur dengan urusan keluarganya. Di tempat lainnya juga, Indah dan Doni sedang membawa Dilon ke rumahnya Pak Kades. Indah meminta bantuannya karena saat itu Dilon terluka parah. Pak Kades pun segera mengambil parang dan hendak memotong tangannya Dilon. Itulah cara untuk menyelamatkan Dilon agar Dilon gak berubah menjadi seperti monster tadi. Indah dan Doni tentu saja mencegahnya. Pak Kades akhirnya menunjukkan sesuatu kepada mereka berdua. Indah dan Doni dibawa ke sebuah ruangan. Di sana banyak sekali orang yang dikurung. Pak Kades mengatakan jika mereka adalah orang-orang yang sudah tergigit oleh monster itu. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Putri Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!